Barusan tadi saya naik di live streamingnya Kong Haji Ridwan. Yang awalnya tadinya dugaan bahwa Kong Haji Ridwan ini orang awam yang prakteknya pakai casing-casing agama, bawa-bawa ayat Allah, bawa-bawa Allah dan lain sebagainya. Ternyata memang awam-awam bener, nggak ngerti apa-apa. Ditanya had atau definisi mauna nggak ngerti. Tapi dia mengklaim ilmu dobolnya sebagai mauna. Itu kan salah satu sebuah pengakuan yang bohong. Dan masih banyak diskusi kami ya. Alhasil dari hasil diskusi tadi dengan Kong Ridwan, saya simpulkan Kong Haji Ridwan ini memang tukang bohong. Dan penisbatan bohong ini dari beberapa konten dan pengakuan tadi ya, di banyak pengakuan. Saya katakan beliau tukang bohong. Kenapa saya sampaikan ini? Karena beliau tadi ngaku punya kenalan orang Mabes katanya, ya, orang-orang besar. Nah, jadi biar untuk memastikan, biar dia buat laporan karena apa ITE lah ya, karena disebut tukang bohong. Dan rekaman layarnya ada 30 menit, saya sudah merekam layar ya. Dan konten-kontennya juga banyak yang mengandung unsur-unsur kebohongan. Ya inilah kawan-kawan yang dirahmati Allah. Banyak praktisi-praktisi dukun ustad. Ya selalu yang dibawa-bawa ayat Allah untuk atraksinya, untuk menarik pasien. Alhasil semua orang yang mempraktekkan ilmu-ilmu seperti Kang Haji Ridwan, walaupun saya ini menyebut Kang Haji Ridwan, tapi semua praktisi ya yang mempraktekkan ilmu-ilmu Kang Haji Ridwan ketika mengklaim mauna dan karomah dan lain sebagainya, berarti itu sebuah klaim pengakuan yang bohong, tidak sesuai dengan disiplin keilmuan. Bahkan ada statement Kang Haji Ridwan yang sangat sesat sekali ya. Nah itu saya sudah mengeluarkan kata sesat itu ya, ada videonya ya. Itu Kang Haji Ridwan nanti proses saya ya, saya tunggu ya. Wih, kenalannya orang-orang gede Kang Haji Ridwan, keren dah. Nah, saya tunggu ya, bisa nggak ngelaporin saya ya, saya tunggu Kang Ridwan. Mantap Ustad, kenapa keluar dari konten? Kan sudah nggak ada yang dibicarakan. Abang ini bahkan nggak mampu menjelaskan apa itu mauna karoma, tapi mengklaim sesuatu yang Anda praktekkan itu mauna. Kan dobol namanya itu, pengakuan Anda itu. Saya pikir Anda itu benar pernah nyantri. Yang Anda bisa lakukan itu cuma nyebutin nama guru-guru, temennya guru, terus para tuh bagus, sampai Mabes Polri Anda bawa-bawa. Seluruh padepokan-padepokan Anda bawa-bawa. Anda salah gertak orang Kang Haji Ridwan. Kong, Anda salah gertak orang. Orang padepokan manapun tidak akan membela Anda atas ilmu dobol Anda, apalagi Mabes Polri. Jadi jangan mentang-mentang kenal sama salah seorang anggota Mabes Polri Anda ngomong di publik seenak udel. Ini mahesa bro, ini nyombong nih ya. Salah gertak orang Anda Kang Haji Ridwan. Kalau masalah pidana delik, sampai yaumil kiamah saya sanggup menghadapi Anda. Ya. Jadi jangan mentang-mentang saya ini orang udik dikira nggak ngerti hukum ya. Kemudian buat para pasien-pasien yang merasa pernah beli gelang, beli azimat apa, segera hubungi saya. Ya, segera hubungi saya. Dari hasil pembicaraan tadi, Masya Allah, ini orang nggak jelas. Kesimpulan dari hasil diskusi tadi dan dari beberapa kontennya, ini orang cuma tukang bohong ya. Segera Pak Haji Ridwan, proses saya secara hukum ya, biar tinggal ngebalikin tak gitu ya. Saya tunggu, karena saya bukan tukang lapor, kecuali mungkin pasien-pasien Anda merapat semua ke saya. Nah itu mungkin bisa lain ya. Mana pasien-pasiennya Kang Haji Ridwan yang pernah gelang-gelang apa, kalau ada ya, kalau ada ini ya. Siapin bantal Pak Haji yang empuk, karena Anda akan dalam kepanikan. Nomor WA saya Ustaz. Aduh, kagak ngerti-ngerti nih si Patua. Nggak ada saya datang ke rumah Anda kalau nggak pembuktian secara live streaming. Yang perlu Anda pahami Kang Haji Ridwan, kita nggak ada urusan pribadi. Saya melawan kebohongan publik yang Anda lakukan, yang Anda sebarkan di media sosial, bawa-bawa Allah, bawa-bawa ayat Allah, untuk sebuah atraksi dobol. Jadi Anda harus pahami itu. Dan ketika Anda terpancing, Anda sok-sokan jawara, hebat-hebatan, kan Anda ngomong siap datang ke rumah saya. Ya wis monggo, khusus untuk Anda, silakan datang ke rumah saya dan kita lakukan pembuktian. Karena kalau Anda datang ke rumah saya berhak
merekam aktivitas percakapan kita. Tapi kalau saya datang ke rumah Anda, maka saya tidak punya hak merekam apalagi mempublish. Saya nggak bisa masuk jebakan anak kecil begini mah Pak Haji. Jadi pastikan dulu Anda balas dengan VT bahwa siap live streaming pembuktian ilmu double Anda. Apa gelang-gelang apa itu, gelang-gelang apa ya, baru saya datang ke rumah Anda ya. Live streaming, kalau enggak live, enggak, jangan ngimpi. Anda aja datang ke rumah saya, apapun yang Anda sampaikan biar saya merekam. Jadi begini kawan-kawan, ini si Pak Haji ini sudah saya persilahkan memilih ulama seprovinsi Banten siapapun untuk dijadikan tolak ukur kebenaran. Saya siap, bahkan saya tadi menyebutkan nama Abu Yamuh tadi. Kenapa saya menyebut nama beliau? Saya percaya ke Abu Yamuh, beliau pun percaya ke Abu Yamuh. Artinya membuat juri dan hakim itu kan artinya kepada atau dengan orang yang sama-sama dipercayai keilmuannya, kealimannya, keistiqomahannya. Ya Pak Haji Ridwan ya. Anda kan tadi ngomong kalau saya salah saya siap bla bla, bahkan ngasih pajero ya. Langsung ditarik pajeronya. Nggak usah muluk-muluk Pak Haji. Saya hanya perlu menyadarkan umat atas ilmu double Anda. Itu saja kok. Saya nggak butuh pajero dari Anda. Yang saya butuhkan adalah Anda tentukan ulama sepuh di Banten sebagai dewan juri. Saya pilih beberapa tokoh nih ya. Ini ulama asli. Terserah Abu Yamuh tadi atau Abu Yamuh Fasir. Tapi Abu Yamuh Fasir nggak bisa ditemuin. Atau Abu Qurtubi Al-Jilani. Atau siapa ke lah. Banyak lah ulama di Banten ya. Siap tak Pak Haji? Biar saya tidak dianggap merasa paling benar. Nanti ada dewan jurinya hakim, ada hakimnya, ulama ya. Minimal yang punya pondok pesantren dan ngajarin kitab kuning. Saya akan ada di laptop saya video ada dan rekaman tadi pun ada. Saya akan buktikan tuh sesat nggak statement seperti itu. Gitu Pak Haji, pengen didatangi, embrut.